kita ini kehilangan kepercayaan penuh kepada polisi ini. Lembaga ini dianggap sangat bobrok sekali. Ada kasusnya Verdi Sambo yang mengguncang Republik ini. Ada perdagangan narkoba Teddy Minahasa. Ya. Saya melihat ada pertarungan institusi antara polisi dan TNI ini. Jadi apa mau bilang hampir semua institusi kelembagaan negara yang bergerak di bidang penegakan hukum ini sudah masuk angin semua oleh kaum oligarki. Iya. Apa mau bilang ada fakta polisi melakukan intimidasi terhadap kerja-kerja kejaksaan. Terlihat seperti itu, gitu loh. Carut-marut seperti ini, dan ini seolah-olah dilihat sebagai pembiaran yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kan seolah-olah seperti itu loh. Ya kan? Dibiarkan atau diciptakan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai Pemuda Kreasi. 2-3 hari belakangan ini ada berita yang menarik, tetapi belum banyak diperbincangkan, yakni mengenai penempatan TNI pada beberapa lingkup kejaksaan. Termasuk di situ ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Bersama-sama kita di sini sudah hadir ada Saudara Furkan. Siap. Ada komandan kita juga yang mengawal, dan ada Bang Ade Ristompul. Halo. Jadi ini Bang, situasi kejaksaan ini, Abang sudah pernah melakukan permohonan, ya, untuk uji materi ke MK. Bisa boleh tolong dijelaskan sedikit bagaimana itu? Ya. Yang kita uji itu adalah perluasan kewenangan jaksa di berbagai bidang, termasuk perluasan sebagai pengendali perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan. Dia yang mengendalikan penuh, mengontrol. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengisian tugas dan kewenangan jaksa di semua institusi, tidak ada batasnya. Jadi jaksa itu bisa menjadi komisaris BUMN tanpa berhenti dari jaksa, ya. Tapi kalau misalnya ada persoalan yang terjadi di kejaksaan itu, di lembaga itu, di BUMN katakanlah begitu, ya, ada korupsi misalnya, jaksa punya hak imunitas juga di undang-undang itu. Apa dia ada hak imunitas? Jaksa tidak boleh dituntut dalam menjalankan tugas, sementara dia juga masuk di BUMN itu menjalankan tugas. Jadi perluasan kewenangan dan pemberian impunitas kepada jaksa ini membuat kita merasa bahwa ini lembaga akan menjadi lembaga yang superpower, lembaga yang tidak dapat dikendalikan, lembaga yang tidak dapat dikontrol. Nah, sehingga akan memunculkan arogansi yang luar biasa bagi lembaga kejaksaan, dan ini tidak boleh. Pemerintahan kita adalah pemerintahan hukum, bukan pemerintahan orang, itu loh. Sejak kapan gugatan itu dilayangkan? Udah 2 bulan ya, ini masuk pada pada sidang yang ketiga, mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Jadi hari Senin besok ini kita akan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tentang permohonan kita. Jadi sudah masuk pada pokok permohonan, sudah sampai di situ. Iya, saya masuk sedikit ya. Ya. Bung Furkan, apakah perluasan kewenangan itu Bung Furkan melihatnya sebagai upaya Presiden untuk memperkuat positioning institusi kejaksaan dalam hal pemberantasan kasus hukum, ataukah ini juga memberikan kesan kepada publik bahwa itu adalah sinyalemen lembaga hukum yang lain menjadi tidak dapat dipercaya? Misalnya sebut aja misalnya kepolisian, sebut aja misalnya KPK gitu ya. Iya. Apakah Anda melihat itu? Dari segi analisa ya, pemberian kewenangan jaksa yang demikian besar itu sebenarnya sangat berkaitan langsung dengan pertarungan institusi. Oke. Sangat berkaitan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini kehilangan kepercayaan penuh kepada polisi ini. Lembaga ini dianggap sangat bobrok sekali. Ada kasusnya Verdi Sambo yang mengguncang Republik ini. Ada perdagangan narkoba Teddy Minahasa. Ya.
ada apa namanya perlindungan koruptor, misalnya kasus red notice yang melibatkan siapa itu pengusaha, itu kan melibatkan polisi semua. Jadi kasus-kasus besar yang terjadi di Republik ini selalu melibatkan kepolisian, sehingga orang merasa bahwa polisi ini memang bermasalah secara institusi. Nah, di samping itu juga ada, saya melihat ya, saya dari segi analisa saya melihat ada pertarungan institusi antara polisi dan TNI ini secara tidak langsung. Kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena selama 10 tahun terakhir di masa periode pemerintahan Pak Jokowi ini, polisi itu menjadi institusi yang paling kuat. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun, dan dia bekerja penuh untuk presiden. Bagaimana orang ditangkap kiri kanan, ada tokoh-tokoh oposisi ditangkap, orang teriak-teriak tentang apa masalah keluarga presiden, orang sudah ditangkap oleh polisi dan segala macam. Jadi dia mengabdi betul pada presiden sehingga mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Berbeda dengan tentara di daerah-daerah, kalau kita ketemu tentara ya, atau ada yang berhubungan, saya pernah berhubungan dengan beberapa tentara-tentara kelas menengah ini ya, mereka mengeluh. Jadi Bung Furkan mau bilang Pak Prabowo tidak percaya terhadap institusi kepolisian yang ada. Menurut analisa Bung kalau Furkan. Menurut saya ya, beliau bukan tidak percaya, tapi beliau kayaknya perlu perbaikan sistem dan perlu peneguran institusional. Jadi beliau ini menegur ini. Ya, Anda ini analisa ya, Anda sudah dapat banyak. Tapi tidak ada hal-hal yang fundamental yang Anda lakukan. Artinya ya persoalan-persoalan yang muncul ya, bayangkan begini. Polisi kalau menyidik kasus orang, Bang Aderi pengacara tahu betul. Ya. Itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun orang digantung. Kasusnya. Itu belum masuk pada penersangkaan, orang ditersangkakan, disidik. Itu baru penyelidikan saja orang sudah dijadikan sapi perah. Itu sudah terjadi dan itu sudah menjadi rahasia umum. Maka menurut saya cara ini untuk pemberian kewenangan, perluasan kewenangan kejaksaan ini, selain itu berpotensi bermasalah, ya, karena ini pelimpahan kewenangan dari perebutan kewenangan, memindahkan kewenangan yang full power tadi dari institusi polisi ke kejaksaan, itu sama juga membentuk berhala kejaksaan juga. Artinya Anda menganggap dengan perluasan kewenangan kejaksaan ini, kejaksaan akan berposisi seperti kepolisian sebelumnya. Berpotensi. Oke. Berpotensi karena yang kita inginkan dalam sistem hukum kita itu bukan perebutan kewenangan ini. Kalau lembaga A tidak mampu dipindahkan ke lembaga B, bukan begitu. Kita membentuk pengawasan yang kuat. Siapa yang tidak takut sama KPK sebelum direvisi Undang-Undang KPK? Lembaga ini tidak ada yang berani mengontrol, tidak ada yang mampu mengontrol lembaga ini. Bahkan diangket oleh DPR pun dia masih bergeming. Kami tidak bisa diangket. Kami lembaga independen. Kami ini segala macam. Padahal kita tahu di dalam struktur ketatanegaraan KPK itu auxiliary state organ. Jadi dia itu lembaga negara bantu saja, bukan lembaga negara inti. Lembaga ad hoc juga sifatnya. Lembaga ad hoc. Bukan lembaga tinggi negara. Tapi pemberantasan korupsi yang dia lakukan juga tidak ada perubahan sama sekali, ya. Tapi tidak tiba-tiba merasa sibuk dan berhasil, dan seakan-akan dialah lembaga yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Apa yang terjadi? Kewenangannya ditarik kembali situ, ya kan? Akhirnya menyebabkan dia menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang sekarang ini ya tidak lagi dipercaya oleh publik. KPK sudah kayak lembaga yang nggak berfungsi. Makanya saya mengusulkan KPK ini lebih baik dibubarkan saja. Bubarkan atau dikembalikan undang-undang KPK yang lama? Dibubarkan saja. Kita fungsikan jaksa ini. Jaksa ini kan pengacara negara. Sejarahnya jaksa ini sebagai pengacara negara, dia bertindak baik hukum dalam bidang pidana, perdata, tun maupun di bidang perundang-undangan, mewakili negara bahkan dalam pengembalian aset. Kan KPK nggak bisa mengembalikan aset. Jaksa itu yang menuntut orang kalau melakukan korupsi nih, dia menuntut orang, kamu telah mencuri uang negara sekian dan kamu pergunakan untuk beli ini, dan dia menyita semua aset itu, dia bawa ke pengadilan untuk dituntut. Itu sebenarnya fungsi jaksa itu, mengembalikan aset. Makanya saya mau sodorkan satu fakta.
ini data resmi dari ICW, Ya. kurang lebih ada 30 jaksa sekelas Kajari dan orang-orang keren lah di kejaksaan itu yang terbukti bermasalah secara hukum. Modus yang kebanyakan terlihat, menurut sekali lagi saya sampaikan, yang dilansir oleh ICW itu adalah kalau bukan suap, pemerasan terhadap tersangka korupsi, menghilangkan barang bukti. Betul. Dengan kewenangan yang ada hari ini, lalu kita kaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bukankah juga mereka tidak lebih baik dari kepolisian? Iya, makanya permohonan kami itu Bang, menolak betul penumpukan kewenangan kepada jaksa dalam hal penegakan hukum. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum. Nah, jadi polisi itu nggak bisa ditarik dari penegakan hukum. Dia memang penegakan hukum udah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Maksud saya, selama ini kan kita mengenal integrate criminal integrate criminal justice system kan. Jadi apa sih istilahnya? Satu pintu. Ya pokoknya sistem penanganan hukum yang terintegrasi lah kira-kira. Terintegrasi ya. Penanganan hukum pidana yang terintegrasi. Nah, yang terintegrasi yang dimaksud itu tugas penyidikan itu ada di kepolisian. Tugas kejaksaan itu ada di penuntutan. Jaksa dapat mengontrol, bukan mengendalikan. Dapat mengontrol penyidikan polisi dengan mengembalikan berkas perkara dari hasil penyidikan polisi. Kalau dirasa masih kurang. Nah, itu kan bentuk dari kontrol jaksa terhadap polisi. Nah, pengadilan itu mengadili. Dia mengadili ini. Kemudian lembaga pemasyarakatan itu adalah untuk pemasyarakatan itu ke lapas dan lain sebagainya. Orang di penjara dan segala macam. Jadi ini sudah baku di dalam sistem hukum kita, tapi tiba-tiba ada perubahan yang sangat luar biasa ini. Bahkan KUHAP ini lagi dikebut. Saya setuju KUHAP diselesaikan, tapi kewenangan lembaga itu nggak usah dipindah lagi. Udah, kita sudah menganut prinsip penanganan perkara pidana seperti ini, ya. Tinggal diperkuat pengawasannya, bahwa orang boleh disidik berapa sekian hari. Bahwa orang itu baru ditetapkan tersangka sekian hari. Kalau tidak terpenuhi atau kalau lambat atau kalau orang itu demi hukum harus di SP3 diberhentikan penyidikannya. Itu harus begitu, bukan malah justru dia tidak boleh menjadi alat politik lah ya. Boleh. Karena karena ya saya sih berpikirnya begini. Ya. Kita bukan persoalan tumpang tindihnya konstitusional ya, terkait dengan undang-undang, baik undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan maupun undang-undang kepolisian, undang-undang TNI Angkatan Darat. Ini kita sekarang ini timbul tumpang tindih terhadap kewenangan. Betul. Itu yang terjadi sekarang ini, gitu loh. Dimana pada saat Kejaksaan Agung dinilai bobrok, kemudian kepolisian dinilai bobrok, maka muncullah yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan taji yang luar biasa. Sekarang pun KPK yang tadinya dipercaya juga extraordinary crime yang dipegang oleh KPK. Nah, di mana KPK ini kan ternyata di dalamnya juga ada institusi Polri, ada jaksa, yang di dalam ada institusi jaksa, ada institusi BPKP, ada institusi BPK. Nah, kemudian ada institusi sipil lainnya. Nah, mereka ini bergerak kan di bawah dari komisioner. Nah, komisioner juga dipilih secara publik apa semua. Nah, dulunya kan kita lihat luar biasa tajam kukunya, sehingga tidak bisa dikontrol. Betul. Oleh siapapun, termasuk penguasa Presiden Republik Indonesia. Nah, muncul lagi kan permainan-permainan oligarki yang akhirnya dimainkan di dalam ketentuan konstitusi lagi, di dalam undang-undang, diperlemahlah kekuatan KPK. Nah, saat ini pun menjadi persoalan ketika lemahnya KPK, maka institusi mana yang akan menguat? Karena seluruh... Bentar dulu Bang, ada peran oligarki. Abang melihat variabel peran oligarki itu pada sisi mana? Pada sisi oligarki ini adalah pemain yang suka melakukan ijon terkait keuangan negara.
begitu loh. Yang biasa mereka lakukan di dalam anggaran. Ya kita tidak bisa menutup mata lah. Angin-angin nyampe itu Banggar, DPR RI. Nah di sana banyak terlibat permainan-permainan. Jadi apa mau bilang hampir semua institusi kelembagaan negara yang bergerak di bidang penegakan hukum ini sudah masuk angin semua oleh kaum oligarki? Iya. Saya mau bilang seperti itu. Makanya sekarang ini saya melihat kekacauan seperti itu, ya Prabowo sudah nyatakan secara diam-diam dia sudah tahu siapa pelaku-pelakunya. Makanya dia bilang, kembalikan uang negara itu yang sudah kau curi secara diam-diam, aku maafkan. Itu kan peringatan keras. Tetapi ketika kau tidak kembalikan, jangan silap. Gak peduli aku sikat, kan terbukti. Pasca dia omong begitu kan nembak kasus Palma Perkebunan, nembak oleh jaksa lagi kasus timah, kemudian nembak lagi oleh jaksa lagi kasus hakim-hakim yang terima suap kemarin, kemudian nembak lagi kasus Pertamina. Nah ini kan akhirnya kan kejaksaan juga mau mengembalikan nama baik dia yang selama ini sudah rusak, dan dia berhasil dengan melebihi dari kemampuan KPK dalam upaya mengembalikan keuangan negara. Nah ini namun ada kekhawatiran juga bagi mereka. Nah kejadian yang beberapa waktu lalu yang hingar-bingar Jampitsus diuntit oleh oknum kepolisian yang kabarnya dari Detasemen 88 atau dari Brimob. Pasca itu setelah ditangkap oleh PM, polisi militer pada saat itu yang melakukan pengawal Jampitsus diserahkan ke Barreskrim. Kasusnya hilang. Kemudian nggak berapa lama tim Brimob masuk ke kejaksaan mengepung. Nah itu kan jadi oh ya, saya dengar juga itu. Nah kan pernah dengar kan itu kan. Saya dengar. Nah itu kan jadi persoalan juga. Jadi polisi abang mau bilang ada fakta polisi melakukan intimidasi terhadap kerja-kerja kejaksaan. Terlihat seperti itu gitu loh. Secara secara kasat matanya dipertontonkan gitu loh. Inilah yang berbahaya gitu loh. Kemudian dikait-kaitkan lagi dengan terjadinya kebakaran di institusi kejaksaan kan, menghilangkan berbagai barang bukti yang akhirnya orang yang tidak bersalah pun, orang yang diduga pun dipaksakan sebagai tersangka, sebagai pelakunya, karena kewenangan itu ada di tangan polisi untuk melakukan penyelidikannya kan. Saya nyambung tadi itu. Kenapa TNI dikerahkan gitu kan, dikerahkan ke institusi kejaksaan. Ada beberapa yang bisa kita analisis. Pertama itu seperti kata Bang Adari tadi, ada penguntitan. Ya kan, jaksa ini diuntit dan segala macam. Saya punya cerita itu. Ada cerita senior gitu, dia bilang begini, saya itu lagi duduk enak pas sama salah satu pengusaha gitu. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa dia sedang jadi target operasi oleh lembaga penegak hukum, ya kan? Dalam persoalan korupsi. Jadi penyidik dari lembaga penegak hukum ini mau menangkap orang ini, tapi mereka, ya kan, menggunakan polisi sebagai tameng, lalu tiba-tiba penyidik itu yang ditangkap. Penyidik KPK. Penyidik KPK. Penyidik KPK. Jadi memang ini permainan. Iya kan kejadian juga waktu cerita Hasto yang dikejar di PT IKA itu kan publik semua tahu ya. Justru orang yang mengejar itu yang diperiksa narkoba oleh kepolisian yang ada di PT IKA. Nah itu dia, itu yang terjadi sehingga banyak. Itu menurut saya salah satu analisis saya bahwa kenapa kekuatan militer ini dikerahkan. Kekuatan militer. Tapi bukan kita membenarkan militer masuk di ranah sipil. Sebentar dulu. Apakah tentu sepengetahuan presiden dong telegram dari Panglima atau Kepala Staf TNI ini? Jangan dulu berkesimpulan. Kan telegram pergantian pimpinan di TNI aja, pimpinan di TNI aja tidak ditahu, kayaknya tidak ditahu oleh presiden, hanya ada perubahan yang cepat kilat itu. Oh, yang pergantian Letjen Kunto itu? Iya, Letjen Kunto itu. Jangan dianggap bahwa telegram ini, saya lihat begini, kalau misalnya ini mengenai kasus minyak goreng, pengerahan tentara ini kasus minyak goreng.
maka kita betul-betul harus hati-hati bahwa ada pertarungan institusi penegak keamanan di situ yang akhirnya mengimpit ke kejaksaan ini. Jaksa tidak berani berbuat tanpa pengamanan yang kuat, ya kan? Ini semacam suatu peristiwa di mana jaksa ini sedang dikepung oleh institusi lain, ya kan? Tapi dia dalam keadaan tidak aman itu dia butuh pengamanan dari institusi yang lain, institusi TNI lah dalam hal ini. Nah, institusi apakah yang merasa membuat dia tidak aman? Kalau misalnya seperti cerita yang beredar di media yang dikatakan Bang Aderi tadi itu, ya artinya ada permainan polisi di situ sehingga akhirnya kenapa polisi tidak digunakan? Padahal selama ini kan polisi dipakai untuk melakukan pengamanan. Tidak ada yang lain. Tiba-tiba sekarang TNI. Kemudian yang kedua. Kalau ini berkaitan dengan kasus, ada juga kasus yang sedang disisi oleh jaksa ini, kasus di Kementerian Pertahanan. Dan sudah ditetapkan purnawirawan 2 atau 3 orang itu ditetapkan. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Tapi kalau sebagai pintu masuk jaksa di situ untuk menyelidiki kasus di Kemenhan, itu tentu nanti akan ada perkembangan, misalnya kasus pengadaan pesawat atau segala macam ya kan yang terjadi. Ini menarik buat saya. Kalau saya ambil poin yang disampaikan sama Bung Furqan itu, apakah dengan adanya 2 jenderal TNI yang bermasalah itu, lalu Anda bangun asumsi seolah-olah masuknya TNI ini membackup Kejaksaan Agung adalah bentuk barter dari kasus itu? Saya nggak menyatakan barter ya, tapi begini Bang, saya kembali lagi sedikit ini. Kalau misalnya ini dia masuk ke situ, masuknya TNI di wilayah jaksa ini untuk pengamanan ini tidak main-main nih. 10 di kejaksaan, 10 personil di kejaksaan, 30 personil di kejaksaan tinggi. Artinya ini sudah seperti Koramil, Kodim dan segala macam lah ya pengamanannya. Ini sudah sangat negara sepertinya dalam keadaan darurat lah. Nah, kalau ini berkaitan dengan kasus perusahaan-perusahaan tadi, artinya ada yang menggerakkan institusi lain untuk menangkal kerja jaksa ini. Karena ada keributan yang terjadi jaksa baru-baru ini. Apa kata polisi? Kami tidak mau ikut jaksa. Jaksa dia di kasus di kasus Pika itu dia tidak mau. Tiba-tiba di kasus ini dia mau menekan kita nggak mau. Akhirnya ini semacam maksudnya berkas yang diajukan sama kepolisian kejaksaan ditolak sama kejaksaan. Iya, jaksa tidak mau serius mengurusnya. Nah, tiba-tiba dalam kasus yang di sana, yang di Banten itu, yang pagar laut itu, tiba-tiba jaksa menekan. Polisi bilang kami nggak mau ikut jaksa kok standar ganda begitu gitu loh. Artinya kedua institusi ini sudah bersinggungan. Sudah bersinggungan, memang agak menegangkan ini persinggungan ini kalau dari segi analisis ya, agak menegangkan. Sehingga apa? Sehingga pengerahan ini kalau berkaitan dengan itu artinya tentara sedang mengupayakan penyelesaian kasus-kasus besar yang merugikan negara yang besar itu dengan mengamankan kejaksaan. Tentara mau menyelesaikan kasus-kasus besar itu. Ya, dengan mengamankan kejaksaan. Ataukah, ini saya bangun asumsi juga nih. Ataukah tentara sedang mengambil bagian karena selama ini kewenangannya diambil alih sama kepolisian? Ini kan kita bebas. Jadi kalau menurut kita boleh membangun asumsi, tapi kita melihat dari fakta dan kenyataan dari kasus ya. Pertama saya akan berkaca kasus yang melibatkan Robert Bono Susatyo di Timah. Itu ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, sampai malam ini kita bicara statusnya masih saksi. Robert Bono Susatyo ini sudah sangat terkenal. Itu pernah kita bahas juga itu, betul. Itu ditangani oleh siapa itu, Bang? Jaksa Agung sekarang. Jaksa Agung yang tangani itu. Sampai sekarang Jaksa Agung tidak menaikkan posisi dia. Namun sepengetahuan kita, Robert Bono Susatyo ini memang sangat kuat di kepolisian. Rumahnya saja berdekatan dengan Mabes Polri. Satu. Kemudian
indikasi berikutnya dia diindikasikan menyediakan pesawat pada saat terjadinya pembunuhan Brigadir Joshua waktu itu untuk ke Jambi yang digunakan oleh iya betul Hengki betul korban lah kawan itu kan Hendra kan Brigjen Hendra akhirnya korban lah Brigjen Hendra dicopot dari jabatannya kemudian diberhentikan. Kemudian terungkaplah kasus dari Sambo kan. Nah kemudian hilang tiba-tiba ini Robert Suwono Susatyo itu dari pemberitaan dikait-kaitkan dengan gajah judi lah segala apa semua kan hilang. Nah kemudian di kasus Timah saya melihatnya berulang kali saya sampaikan, kemudian pernah juga kita bahas di podcast ini kan? Ya keheranan kita sampai sekarang kenapa jaksa tidak berani, padahal sudah jelas di dalam dakwaan mereka sendiri bahkan dalam berita acara persidangan menyatakan bahwasanya Robert Bono Susatyo beserta suaminya Dewi Sandra tadi, siapa namanya, si Harvey Muiz ada di Hotel Sophia bertemu dengan para pimpinan dari direktur utama maupun jajaran direksi lainnya dari PT Timah Tbk yang membuktikan bahwa dia adalah pemilik. Iya. Okay. Di perusahaan PT RBT sama dengan nama dia itu Robert ya kan RBT kan. Iya. Rifan Bangkatin. Oke. Dan kemudian Rifan Bangkatin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam korporasi. Nah, sampai sekarang itu kan kasusnya menghilang nih untuk sementara waktu gitu loh. Abang mau bilang intervensi kepolisian kejaksaan sangat itu sangat tinggi di situ. Disitulah ininya sehingga terjadi juga pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Bakamla di Batam. Terjadi tembak-menembak dengan pasukan tertentu. Akhirnya diperintahkan mundur lah daripada tembak-tembakan. Cuman kita kan asumsi masyarakat kan nggak jelas nih dari media. Siapa nih pasukan mana nih kan? Gitu loh. Tapi dari pasukan yang dengar bisik-bisik ya dari Brimob kabarnya kan begitu. Tapi kan kita belum bisa buktikan benar nggak terlibatan Brimob di sana kan karena tidak diungkap ke permukaan. Nah, di sana satu. Nah, kemudian juga pihak Polda juga Polda Bangka Belitung juga tidak melakukan pengawasan ketat untuk terhadap objek vital sehingga terjadi kasus-kasus pencurian lagi kan oleh grupnya perusahaan-perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengambil yang timah-timah yang ditanam. Nah, itu juga kasusnya juga hilang begitu saja dan tidak naik ke permukaan gitu loh. Nah, kemudian polisi coba membalikkan situasi dengan melakukan penangkapan kan di Bekasi, kemudian terkait beberapa ton itu ya, yang timah apa semua. Jadi kita melihat ada the bad police, ada the good police. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini. Kita berharap jangan ada bad police lagi, good police semua sikat. Nah, kewenangan korupsi untuk penindakan korupsi itu ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Ada. Ya dibentuklah kemarin diperkuat lagi kan dengan adanya direktorat khusus kan, tim khusus untuk pemberantasan korupsi. Nah kemudian di kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk korupsi, untuk penindakan dan penyelidikan korupsi di KPK juga. Nah terkait terhadap kewenangan ini kan akhirnya kita melihat kasus yang agak aneh lagi. Di PIK 2, jaksa nyatakan dia tidak melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan terkait perkara korupsinya. Terus pernah juga kita pertanyakan kenapa jaksa begitu gitu loh. Nah, terakhir baru terjawab ternyata jaksa ini melemparkan situasinya kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian melakukan pemeriksaan mengenai terkait tindak pidana umumnya. Nah, tindak pidana umumnya begitu dinaikkan ke P18 untuk bisa P19 supaya P21 ditolak oleh jaksa. Kan kejadiannya seperti itu. Nah, kemudian ditolak oleh jaksa memberikan petunjuk supaya dikejar tindak pidana korupsinya. Kepolisian tidak mau. Nah, ini kan terakhir kan jadi masyarakat juga aneh. Satu sisi jaksa menolak melakukan ininya dengan alasan ya itu sudah ada kewenangan dari pihak kepolisian untuk melaksanakan pidana umumnya dan sekaligus lah jangan pidana umumnya tapi pidana korupsi yang dikejar karena ada keterlibatan pejabat-pejabat terkait kepada pemerintahan, BPN dan seterusnya. Iya, terbitnya sertifikat segala macam. Alasan dari kejaksaan. Nah, kepolisian tidak mau, kepolisian bilang ya saya hanya kejar pidana umumnya. Kalau korupsinya saya tidak mau laksanakan. Nah itu yang terjadi kan. Jadi dibuang lagi bola ini ke kejaksaan. Jadi kan aneh kita.
gitu loh. Aneh dalam melihat loh kok begini. Tumpang tindih kewenangan Kemudian lebih bahaya lagi. Ini cerita ini abang dapat dari mana? Ya kita dapat dari internal juga informasi maupun dari berita-berita surat kabar. Oh, gitu terpublikasi. Terverifikasi. Berarti memang internal tajam. Verifikasi gitu loh. Tajam antara Polri dengan Kejaksaan Agung saat ini tajam sekali. Karena Kejaksaan Agung dengan luar biasa yang mampu memberantas korupsi gitu. Dan ketika berhadapan dengan oligarki dengan nilai plus, ada kekuasaan yang terlibat di dalam itu semua, jaksa tidak mau becek. Kalau aku menilainya begitu, tidak mau becek, ya akhirnya dilempar lagi kalau ke kepolisian. Polisi juga kalang kabut kan menerima ini karena dia harus berhadapan dengan yang namanya kelompok oligarki kekuasaan di zamannya 9 naga. Kan dikenal oleh 9 naga di sana, Aguan kan. Kita nggak bisa ini kan lah. Dan di sana ada tentara di sana yang mantan tentara yang sebagai pemimpin tertinggi di salah satu perusahaan grup. Jadi abang mau bilang polisi ini tersandra. Ya kalau posisi seperti itu ya, kalau kita maju kena mundur kena. Itu makanya kalau menurut saya nggak usah khawatir lagi, kacamata kuda aja polisi, babat habis. Bagaimana ada di situ keterlibatan seperti dilakukan oleh Kejaksaan Agung sekarang, melakukan pentersangkaan terhadap pensiunan jenderal. Ya dari salah satu inilah ya, tapi pangkatnya pasti ada jenderal. Ya udah kalau memang mau lakukan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap peristiwa PIK 2 ini. Kalau ada mantan jenderal di sana atau pensiunan jenderal terlibat, ya nyatakan, berani nggak? Nah ini yang dikhawatirkan. Nah ketika Kejaksaan Agung juga kita nilai tadi dengan adanya ditersangkakan itu ya bisa saja jawaban ini jawaban yang agak menjadi opini liar ya. Karena salah satu sisi yang dilakukan pentersangkaan ini adalah mantan jenderal, ya kan, pensiunan jenderal. Kemudian ya kan mantan jenderal bang, bukan jenderal. Iya, mantan jenderal. Jenderal sekalipun kalau dia melakukan pelanggaran hukum, lalu apa masalahnya? Iya, kalau melakukan pelanggaran hukum itu kewenangan dari polisi militer nantinya. Iya. Dan ada Kejaksaan Agung, ada jam militer, ada Kejaksaan Agung. Kan tidak ada poin dalam undang-undang itu bahwa jenderal atau siapapun itu punya posisi khusus di undang-undang. Iya, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak disebutkan. Tidak ada, semua warga negara. Yang penting warga negara ataupun pejabat negara gitu loh. Iya. Kalau dia dari institusi militer berarti kan dia tetap sebagai pejabat negara. Iya. Nah, itu tinggal keberanian kan. Nah, ini saya lihat seperti itu. Iya. Nah, kalau memang polisi juga berani ya silakan. Lakukan kan. Kalau mau minta perlindungan dia kepada TNI Angkatan Darat, ya berarti kan klop. Bagus-bagus saja antara Polri sama TNI Angkatan Darat kan begitu. Ini kan asumsi liar kan, berpikirnya terjadi sesuatu antara istilah bilang racing ya. Racing kekuasaan dan kewenangan antara TNI dan Polri kan. Gitu loh. Di satu sisi fungsi ABRI dipertanyakan, tapi multifungsi Polri tidak dipertanyakan. Kan begitu. Sementara kalau kita berbicara ketatanegaraan sipil, memang betul Polri itu sipil dan berhak untuk menempati jabatan-jabatan sipil. Namun kita kembali kepada Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN kan itu kan ada sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh masing-masing kementerian. Sehingga ketika jabatan-jabatan eselon 1, eselon 2 ditempati oleh pihak kepolisian tanpa melakukan yang namanya pengujian tajam atau asesmen, itu kan jadi masalah juga bagi ASN, sehingga mentok ASN ini tidak bisa menjabat jabatan tertinggi karena diisi oleh para perwira tinggi kepolisian. Itu kan jadi persoalan juga. Dan ini tidak diungkap secara tajam juga di Republik ini gitu loh. Dan saya juga beberapa kali juga sampaikan waktu kita tempoh hari kan saya sampaikan seperti itu juga terkait tentang multifungsi Polri tadi gitu loh. Nah itulah yang jadi akhirnya carut marut seperti ini, dan ini seolah-olah dilihat sebagai pembiaran yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, kan seolah-olah seperti itu loh, ya kan? Dibiarkan atau diciptakan, Bang? Nah ya kita tidak bisa menyatakan diciptakan atau dibiarkan. Kalau saya melihat pembiaran, gitu loh. Dari kacamata sebagai ini ya, praktisi hukum, tetapi kalau cara politik ya kita lihat penciptaan gitu loh. Tinggal lihat aja dari sisi mana kita mau melihatnya. Ini yang sangat merugikan bagi masa depan bangsa ini. Kalau dengar dari cerita Abang terus Bung Furkan ini,
sungguh sistem ketatanegaraan kita ini, khususnya dengan penegakan hukum, ini sudah terlalu buruk ya. Iya, jadi peran kepercayaan masyarakat ini udah anjlok habis-habisnya. Ya terlepas dari kepercayaan masyarakat Bang ya, bahwa memang fakta yang terjadi, kita sulit menempatkan harapan kita harus kepada siapa. Nah, itu dia, makanya kan ada kemarin kan bukan desas-desus lagi, tapi memang pernyataan dari Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit di dalam acara khusus mereka ya, mereka nyatakan jangan sampai mereka kalah dengan no viral no justice. Tapi nyatakannya begitu. Viral dulu baru dapatkan perhatian kan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Kapolri, tapi itu nggak bisa dielakkan. Nah itu harus berperang melawan itu sekarang Kapolri. Makanya saya berpikir kenapa Prabowo memperpanjang dan mempersilahkan dan serta secara tegas menegaskan saya tidak akan mengganti Kapolri dan mengganti Panglima TNI kan pada saat Hari Buruh. Kan? Enggak begitu bahasanya Bang. Enggak begitu bahasanya. Apa bahasanya? Bahasa Pak Prabowo kalau saya tidak salah adalah ini pertanda bahwa mereka belum dapat diganti. Karena dua nama itu mengandung unsur nama Presiden Republik Indonesia. Jadi nggak akan diganti, bukan begitu. Itu selentingan presiden. Ya, tapi orang bebas. Ya, bebas menafsirkan. Jadi kan, dari situ kan kita bisa melihat itu kan cambukan, peringatan keras. Itu kan bahasa satire dari Presiden Republik Indonesia. Lu nggak mampu nyelesain dan nggak nunjukkan kemampuan lo serta kapabilitas, profesionalisme serta loyalitas terhadap gua selaku pemimpin yang baru, ya sebentar lagi lu bakal gua ganti. Nah ini yang membuat mereka goncang kan, sehingga Polri juga mulailah berbenah luar biasa, sehingga belakangan ini juga Polri juga coba kencang terkait berbagai hal gitu loh. Tetapi mereka sangkut, ya tadi lagi saya bilang beberapa kasus yang harus berhadapan dengan para petinggi dari pensiunan militer. Itu kekhawatiran mereka, karena kan ya sering terjadi kan konflik antara oknum kepolisian dan oknum militer kan begitu ininya kan yang kan mereka dijamin undang-undang Bang. Kewenangan mereka itu kan dijamin oleh undang-undang. Lalu apa alasan mereka untuk takut sama jenderal polisi apalagi Purnawirawan? Nah, disitulah kan mestinya konsekuen dengan aturan yang ada kan. Itulah mentalitas dari adik paling bungsu tadi itu ketika lepas itu masih ngikut. Gitu loh. Itu yang saya lihat masih ngikut. Jadi polisi ini masih ngikut ke militer. Iya. Jadi upaya jaksa menggandeng TNI adalah upaya membungkam kepolisian. Iya. Oh gitu. Iya. Sangat teka-teki silang ya kan, wajar kita boleh. Iya. Silang kemudian kita jawabnya kan. Lalu apa menurut Bung Furkan yang harus dilakukan oleh Presiden sebagai panglima tertinggi di Republik ini? Karena kan kepolisian juga bawahan Presiden, Kejaksaan Agung juga bawahan Presiden, TNI juga bawahan Presiden. TNI juga bawahan Presiden. Apa yang harus dilakukan sama Pak Prabowo supaya asumsi yang seperti yang kita bangun hari ini, misalnya anggaplah asumsi yang liar, tidak juga terjadi pada kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kalau ini terjadi, ingat Bung Furkan, sesuatu yang buruk kalau dibicarakan oleh banyak orang dan seringkali dilakukan, maka dia bisa menjadi sesuatu yang baik. Yang baik, ya itu ilmu dan propaganda bisa itu. dianggap sesuatu yang benar. Ilmu propaganda itu. Ya iya, karena saya aktivis, biasa mempropaganda orang. Nah, kira-kira menurut Bung Furkan apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Saya kira ini sedang dilakukan oleh Presiden sekarang ini. Kecuali tadi ya, kecuali kalau misalnya operasi kejaksaan di Kemenhan itu dianggap bagian daripada upaya lain dari koordinasi, di bawah koordinasi ya, itu bisa dianggap matahari kembarnya masih sama-sama panasnya ini. Matahari kembar? Iya, bisa dianggap. Maksudnya begitu. antara Prabowo Jokowi apa? Iya, bisa begitu, bisa dianalisis begitu ya. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini mantan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan. Nah, kasusnya mulai mencuat lagi sekarang ini. Kasus Menhan. Kasus Menhan. Meskipun sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Itu kejadian tahun 2016. Ya, kasus-kasus yang sedang disidik sekarang ini, satelit itu. Tapi sebiasanya penegak hukum kalau sudah masuk di lingkup kementerian, dia itu akan menyisir semua. Itu masalahnya. Ya, nah, tapi jangan sampai ini menjadi masalah yang serius. Tetapi kalau saya melihatnya di samping
masalah yang terjadi sekarang ini, namanya begini. Presiden pertama harus betul-betul tegas memerintahkan kepada partai untuk segera mengesahkan RUU KUHP. RUU KUHP. Segera perintahkan secepatnya ke partai-partai yang ada ini. Ini bisa membuat kondisi ini menjadi stabil kembali. Supaya kewenangan antara jaksa dan polisi itu terarah kembali gitu, sehingga tidak terjadi konflik-konflik kewenangan yang seperti sekarang ini. Ya, memang itu yang jadi persoalan ya, karena di baik undang-undang kejaksaan yang akan dilansir untuk perubahannya maupun KUHP itu memang ada kewenangan lebih yang diberikan kepada kejaksaan. Apabila 14 hari proses yang dilakukan kepolisian tidak jalan, maka berhak kejaksaan makanya mengambil alih. Makanya tugas presiden sekarang ini memperbaiki keadaan itu dengan cara sahkan undang-undang KUHP, kemudian ubah undang-undang tentang kejaksaan yang sekarang yang memperluas ini. Tapi kalau permohonan kita diterima oleh MK nanti, dengan otomatis tidak perlu lagi presiden ikut terlibat di dalam perubahan undang-undang itu, cukup MK memerintahkan saja, menidakkan saja pasal itu. Biasanya MK kan langsung bisa merumuskan sendiri. Meskipun itu saya bertentangan. Dia bisa ciptakan hukum. Hakim itu bisa ciptakan hukum, betul. Pertanyaan saya dan yang agak sebenarnya sudah lama dalam pola pikir saya. Pada waktu Dinda mengajukan ke MK, kenapa tidak dimasukkan tentang kekebalan dari pihak kejaksaan, misalkan kalau dia dari Kejaksaan Agung, maka ketika dia tidak tertangkap tangan, proses penyelidikan maupun penyidikan harus izin Kejaksaan Agung. Sudah kita uji itu, Bang. Nah, itu salah satu pasal yang kita uji itu. Salah satu pasal ya, dimasukkan. Itu juga jadi persoalan. Ya, gitu. Impunitas itu kita tolak. Itu. Nah, itu kan udah ada undang-undang itu sudah berjalan gitu. Itu sudah berjalan. Dan itu jadi persoalan juga. Mungkin menarik sekali diskusi kita pada malam ini. Ada juga keresahan saya di sini mengenai penempatan TNI di ruang-ruang publik atau ruang sipil, mungkin juga akan menjadi negara dalam keadaan darurat, dan kemudian presiden dalam hal ini juga bisa mengambil langkah, ya ini mengeluarkan dekret dikembalikannya Undang-Undang 1995 yang asli. Bagus juga. Itu harus menjadi pembahasan khusus itu dekret. Karena bukan tanpa resiko itu dekret. Dia punya resiko besar. Begini sih, boleh saya jelaskan sedikit. Karena waktu kita sudah habis. Nanti kita buka lagi obrolan sesi. Ini untuk yang akhir ini, yang penempatan itu tadi itu, makanya saya menyebutnya jangan-jangan ini ada upaya untuk membuat keadaan darurat fake emergency. Ini ya kan, teman-teman. Nanti kita akan buat video selanjutnya mengenai adanya penempatan TNI di ruang sipil yang akhirnya menimbulkan keadaan darurat. Apakah mungkin Presiden berpeluang mengeluarkan dekret untuk kembalinya Undang-Undang Dasar ke yang asli? Bagian ini kayaknya termasuk 8 tuntutan TNI itu. Nanti kita bahas khusus. Kita bahas khusus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Kedai Pemuda Kreasi.